Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dini Rahmayani sebagai moderator dari kelompok 10 yang beranggotakan Amelia Suci Maharani, kemudian saya sendiri Dini Rahmayani, kemudian ada Esti Nusa Putri, Istiqomah Solihah, dan yang terakhir ada Mutiara Puspita Maharani. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang laporan sistem yang sudah kelompok kami rancang sebelumnya, yaitu laporan dari sistem atau aplikasi tambal ban online Jogja. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi yang sudah kami rancang ini. Aplikasi tambal ban Jogja adalah aplikasi tambal ban online yang digunakan untuk membantu para pengguna jalan yang ban kendaraannya bocor atau pecah secara online agar lebih efektif dan tentunya lebih efisien. Oke, langsung saja ke pembahasan. Pembahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu bagian sistem request. Sistem request yang pertama adalah dalam kemudahan dan kenyamanan. Pelanggan pastinya menginginkan cara yang lebih mudah dan nyaman untuk mendapatkan layanan tambal ban. Nah, dengan adanya sistem tambal ban online, mereka dapat memesan layanan dengan cepat dan praktis melalui perangkat mereka tanpa harus pergi ke bengkel secara fisik atau menghubungi secara langsung. Selanjutnya adalah untuk fleksibilitas waktu. Nah, sistem tambal ban online memungkinkan pelanggan untuk memesan layanan kapan saja. Ini memberi mereka fleksibilitas untuk mendapatkan bantuan tambal ban bahkan di luar jam kerja atau saat bengkel tutup. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan pemantauan. Dengan sistem tambal ban online, pelanggan dapat melacak status pesanan mereka secara real time. Mereka dapat melihat apakah teknisi sedang dalam perjalanan, perkiraan waktu kedatangan, dan status tambal ban yang sedang dilakukan. Nah, ini memberikan rasa aman dan meminimalkan kecemasan pelanggan. Nah, untuk sistem request selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. 4. Pilihan penyedia layanan. Sistem tambal ban online dapat menyediakan pelanggan dengan daftar penyedia layanan tambal ban yang tersedia di area mereka. Pelanggan dapat memilih penyedia layanan yang sesuai dengan preferensi mereka, seperti harga, jarak, ulasan, atau rating. Ini memberi mereka pilihan yang lebih luas dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan layanan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kelima, transparansi harga. Melalui sistem tambal ban online, pelanggan dapat melihat harga layanan tambal ban secara transparan sebelum mereka memesannya. Mereka tidak perlu khawatir tentang biaya yang tidak terduga atau adanya penipuan. Ini memberikan kepercayaan kepada pelanggan bahwa mereka akan membayar dengan harga yang adil untuk layanan yang diberikan. 6. Meningkatkan efisiensi. Dengan adanya tambal ban online, pengelolaan pesanan, penjadwalan, dan pelacakan dapat dilakukan dengan otomatis. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional bengkel dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Juga teknisi dapat diarahkan ke lokasi pelanggan dengan lebih efisien. Baik, saya akan melanjutkan sistem request yang nomor 6, yaitu meningkatkan efisiensi. Dengan adanya sistem tambal ban online, pengelolaan pesanan, penjadwalan, dan pelacakan dapat dilakukan secara otomatis. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional bengkel dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Juga, teknisi dapat diarahkan ke lokasi pelanggan dengan lebih efisien. Yang ketujuh, selanjutnya pengumpulan data dan analisis. Sistem tambal ban online dapat mengumpulkan data mengenai preferensi pelanggan, riwayat pemesanan, dan umpan balik pelanggan. Data ini dapat dianalisis untuk memahami tren konsumen, meningkatkan kualitas layanan, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Baik, yang selanjutnya yaitu visibility analysis. Pada poin pertama yaitu ada kelayakan teknis, di mana pada kelayakan teknis ini membangun sistem tambal ban online dengan menyediakan sumber daya teknis seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur yang diperlukan, serta mengembangkan sistem aplikasi di platform online. Dan yang kedua yaitu kelayakan ekonomi, biaya pengembangan awal termasuk biaya pengembangan perangkat lunak, pengembangan dan pelatihan, serta perkiraan biaya operasional dan sistem pendapatan yang diharapkan dari penyediaan tambal ban online. Dan yang ketiga yaitu kelayakan operasional, yang dimana menyediakan tenaga kerja yang memadai dan terampil untuk mengelola dan menjalankan sistem, proses bisnis yang jelas dan terdefinisi dengan baik untuk melayani pelanggan, ketersediaan dukungan teknis dan perawatan sistem, ketersediaan sumber daya seperti cadangan ban dan peralatan tambal ban yang memadai.
Selanjutnya saya akan membahas tentang Project Size Estimation. Yang pertama ada persyaratan fungsionalitas. Identifikasi fungsionalitas utama yang diperlukan untuk sistem tambal ban online ini seperti registrasi dan autentikasi pengguna, pilihan layanan perbaikan ban, pemesanan dan penjadwalan janji, pelacakan ketersediaan waktu yang nyata, proses pembayaran, manajemen pemesanan dan pelacakan, ulasan dan peringkat pelanggan, dan yang terakhir ada dashboard admin untuk mengelola layanan, pemesanan dan pengguna. Kedua yaitu tumpukan teknologi. Kerangka kerja yang diperlukan untuk membangun sistem tambal ban online seperti front end yaitu HTML, CSS, JavaScript, dan back end yaitu menggunakan Node.js dan Python serta basis data menggunakan MySQL. Yang ketiga ada estimasi ukuran proyek. Perkiraan awal adalah sebagai berikut. Pengembang aplikasi dengan 4 orang di mana pengembangnya ada front end dan ada back end. Selanjutnya durasi proyeknya dengan waktu 6 bulan dan biaya proyeknya kurang lebih 30 juta. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.